Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Setelah tadi ada beberapa komentar juga dari Maki, kemudian juga ada dari ICW Pak Mulson. Apakah memang di era KPK Firly Bahuri ini memang lambat sekali pergerakannya dalam menangkap DPO-DPO ini? Kalau dari sisi penangkapan ya mungkin kita lihat bahwa selama ini DPO KPK ini kan sebenarnya nggak banyak gitu, tapi sumber dayanya mungkin yang kurang gitu ya. Dari sisi apa namanya, karena dia mungkin harus bekerja sama dengan polisi atau kejaksaan atau ya ini kan juga kalau kita lihat apalagi kemarin ceritanya menangkap ini tanpa sepengetahuan ketua dan kepimpinan KPK gitu ya. Ini kan jadi sulit juga bahwa ada tanda kenapa ini KPK? Apakah ini jadi memperkuat asumsi publik bahwa selama ini KPK terpecah gitu. Dan ini juga banyak orang jadi permisif gini ya, bahwa masa depan KPK nantinya gimana nih kalau seperti ini terus gitu. Karena orang sangat berharap, masyarakat sangat berharap bahwa KPK ini jadi memimpin lokomotif pemberantasan korupsi. Sementara kita tahu di dalam beberapa bulan ini KPK dikebiri gitu ya dan dibonsai gitu sehingga kewenangannya juga mulai turun, mulai dipretelin gitu. Kalau dulu misalnya mau menangkap bisa melakukan penyadapan tanpa harus lapor gitu. Sekarang mungkin harus ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Tapi di sisi lain mungkin KPK juga sudah mulai melakukan beberapa kemajuan gitu dari sisi misalnya kemarin juga mengumumkan adanya mengusut soal korupsi PT-DI gitu. Nah ini kan juga dilakukan silence gitu ya, tapi tiba-tiba kemudian diselesaikan. Nah ini juga ya harapan kita publik juga bisa mengapresiasi dan kemudian mulai percaya lagi. Tapi kepercayaan itu kan mahal gitu ya. KPK mungkin harus bekerja keras. Tadi mungkin misalnya tadi yang soal buronan tadi misalnya harus ditangkap ya seharusnya apalagi Harun Masiku gitu ya, misalnya yang sekarang terkait kasus dengan KPU dan beberapa partai politik gitu. Ini kalau bisa selesai ya diselesaikan dengan cepat karena ini terkait soal kehormatan lembaga. Nah ini kan juga kalau ini diselesaikan misalnya KPK menangkap Harun Masiku, ini juga bisa menghilangkan ketidakpercayaan publik gitu. Kalau selama ini publik menilai KPK jadi alat kekuasaan. Nah ini jangan sampai seperti itu lagi, kemudian kepercayaan publik bisa dikembalikan. Itu yang diharapkan dari sini. Oke, mungkin selain ada nama-nama Harun Masiku tadi, ada nama seperti Samirtan, ada juga Ijil Azhar, kemudian pasangan suami istri Nur Salim, ada juga Hindra Sunyoto. Apakah dari Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW juga bilang bahwa pimpinan KPK saat ini tidak mau mencari buronan-buronan yang seperti saya bilang tadi nama-namanya. Jadi apakah memang untuk kedepannya Pak Mulson, apakah PR KPK sendiri ini masih menjadi tumpukan PR yang tak kunjung berkesudahan? Ya ini kalau kita harapkan kan kemarin juga ada badan pengawasnya gitu, lembaga pengawas KPK yang saya kira juga lebih aktif karena pengawas ini kan terdiri dari orang-orang yang katanya bersih gitu ya. Saya harapkan juga mereka juga bisa memberikan warna gitu ya. Misalnya mendesak kepemimpinan agar KPK lebih garang lagi gitu, garang tanda kutip. Mungkin misalnya tadi buronan lebih segera dari fokus ya mungkin saja dengan kedekatan Pak Firly dengan kepolisian mungkin dia kerjasama misalnya mencari buronan ini juga dikuatkan gitu ya. Saya kira jangan sampai pimpinan KPK ini jadi catatan sejarah yang paling suram di antara pimpinan yang lain gitu. Harapannya seperti itu, jangan sampai kalau mereka sadar gitu pimpinan KPK juga bisa memberikan andil dalam pemberantasan korupsi meskipun di eranya yang beda gitu ya. Mungkin sekarang eranya KPK mungkin tidak terlalu keras seperti dulu, tapi intinya kalau prestasi mereka juga sama dengan pendahulu-pendahulunya ya saya kira kepercayaan publik tadi secara otomatis juga akan kembali. Intinya seperti itu. Kalau memang KPK, oke lah sekarang mungkin KPK beda dengan yang dulu gitu. Namun KPK pengen memberikan warna yang beda, kemudian dengan prestasi beberapa kemajuan misalnya dalam penyelidikan PT-DI yang diam-diam kemudian sudah ada tersangkanya, kemudian di press konferensikan ini kan
Ini kan juga menarik, sudah ada tersangka, nggak perlu ribut-ribut. Ini kan juga gaya baru KPK yang seharusnya memang jadi nilai gitu KPK yang baru seperti apa. Sehingga masyarakat juga ya oke lah bisa berapresiasi lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan di kala pandemi. Pemirsa Gatra TV masih bersama dengan Pak Mulison, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.